Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak, kami menyeru kepada kita semuanya, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah yang akan mampu menyelamatkan diri kita, mampu menyelamatkan keluarga kita, kampung halaman kita, negara kita, dunia dan akhirat kita. Takwa Allah. Hadirin saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah pada saat ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab banyak sekali peristiwa-peristiwa besar. Saya ingin menyampaikan setidaknya dua yang ingin saya sampaikan dan tidak boleh dilupakan oleh kaum muslimin. Yang pertama peristiwa itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'an bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua adalah tragedi runtuhnya institusi kaum muslimin, runtuhnya sistem pemerintahan kaum muslimin warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Turki Utsmani. Pada tanggal 3 Maret 1924 diruntuhkan oleh orang-orang kafir Yahudi dan antek-anteknya. Karena apa? Mereka tahu kekuatan umat Islam ada di situ. Disitulah umat Islam dipersatukan. Disitulah umat Islam, ukhuwah Islamnya itu bisa terwujud. Saat ini hadirin, umat Islam bercerai-berai. Penindasan demi penindasan luar biasa terjadi kepada umat Islam. Umat Islam bagaikan anak ayam yang ditinggal induknya di mana-mana, bahkan menjadi sasaran pembantaian. Kita saksikan saat ini. Dipecah belah, diadu domba. Terasa atau tidak terasa, pasti ini berjalan sudah sekian lama, sejak 1924 sampai sekarang hampir 100 tahun, 1 abad lamanya. Padahal umat Islam menurut ijma'us sahabah dibolehkan tidak mempunyai pemimpin itu hanya 3 hari. Itu ijma' sahabat. Sebagaimana Rasulullah SAW setelah wafat beliau wafat. Rasulullah SAW tidak segera dikebumikan, tidak segera dimakamkan. Para sahabat membiarkan jenazah Rasulullah SAW itu sampai 3 hari. 3 hari. Kenapa demikian? Apakah para sahabat tidak ngerti bahwa menguburkan, merawat jenazah itu harus segera? Sangat paham para sahabat itu. Tapi mereka biarkan jenazah Rasulullah. Sibuk dengan apa? Memilih pengganti penerus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penerus kepemimpinan, bukan penerus kenabiannya. Karena apa? Ketika tidak ada penerusnya, maka segala hukum-hukum yang berkaitan dengan sistem, berkaitan dengan kenegaraan, semuanya akan berhenti semuanya. Hukum pencurian, hukum minuman keras, hukum rajam, hukum lain-lain berhenti semuanya.
Karena itu sibuk dengan memilih itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita surat Al-Anfal 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir itu satu sama lain saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu untuk menghadang, menyerang umat Islam. Sudah diingatkan oleh Allah ini, Al-Anfal 73. Illa taf'aluhu, jika kalian tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ di dalam mufassir para ahli tafsir menjelaskan maksudnya adalah persatuan umat Islam. Tidak kalian wujudkan, illa taf'alu, apa yang terjadi kata Allah? Takun fitnatun fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi yang luar biasa. Wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi ini. Coba kurang jelas seperti apa fitnah terus menerus bertubi-tubi dituduhkan kepada umat Islam. Fitnah-fitnah yang luar biasa, entah itu terorisme yang saat terorisme tidak mempan, sekarang radikalisme dan lain sebagainya, itu semuanya kriminalisasi terhadap ulama-ulama kita saksikan saat ini. Kita saksikan wa fasadun kabir, akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi. Kurang jelas seperti apa kerusakan-kerusakan di mana-mana, baik kerusakan secara fisik maupun kerusakan bagaimana saudara-saudara kita di pantai di berbagai negara itu. Luar biasa penyiksaan. Kenapa? Karena tidak ada pelindung penaungnya umat Islam. Bagaikan anak ayam yang ditinggal induk. Padahal itu warisan Rasulullah SAW dan harus diteruskan. Bahkan para ulama 4 mazhab pun menyatakan, membahas itu, bahwa kepemimpinan umat Islam, sistem Islam itu yang menerapkan Islam kafah itu adalah merupakan tajul furud, kata para ulama itu. 4 mazhab tajul furud. Apa itu tajul furud? Mahkotanya segala macam kewajiban. Jadi dalam Islam itu banyak sekali kewajiban, tapi mahkotanya yang paling penting itu untuk menjaga kewajiban-kewajiban yang lain adalah kepemimpinan umat Islam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Berkenaan dengan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sebenarnya ada hubungannya untuk memperingatkan kepada kita semuanya. Yang mana di dalam Isra Mi'raj setidaknya ada beberapa tujuan di sana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tujuan spiritual. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'raj kan menghadap Allah Subhanahu wa taala, menerima wahyu salat, yang mana wahyu salat ini yang awalnya 50 kali, 50 waktu menjadi hanya 5 waktu, diberi dispensasi, diberi diskon, hanya 5 waktu gitu. Dan ingat para hadirin, satu-satunya wahyu yang langsung diterima oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril adalah salat. Selain itu wahyu-wahyu itu melalui perantaraan malaikat Jibril. Karena itu salat inilah hal yang amat penting bagi kita. Bahkan Rasulullah menyampaikan as-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat berarti merobohkan agama. Hadirin rahimakumullah, bahkan salat itu sebagai pertama kali dihisab di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-shalat. Ini salat tujuan spiritual. Yang kedua, dari Isra Mi'raj itu ada tujuan psikologis.
tujuan psikologis. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mengalami penderitaan, kesedihan yang luar biasa. Ya, mulai dari 7 kenabian sampai 10 kenabian, tahun ke-10 kenabian, sekitar 3 tahun diboikot, diblokade, diusir oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Keluar dari Mekah, hidup di lembah-lembah bersama umat Islam yang baru jumlahnya masih sedikit. 3 tahun, Pak, bersedih begitu bisa kembali ke Mekah. Apa yang terjadi sampai di Mekah? Paman beliau yang membackup dakwah Islam, yaitu Abu Thalib, yang menjaga Rasulullah, yaitu Abu Thalib, meninggal dunia. Bersedih. Lebih bersedih lagi, pamannya tadi belum sempat masuk Islam. Tidak lama kemudian, beberapa hari, istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah, wafat, meninggal dunia. Semakin bersedih, padahal istrinya itulah yang membantu dakwah, mati-matian dana dan lain sebagainya. Semakin bersedih Rasulullah. Dan sesuai dengan prediksi, setelah kematian pamannya dan istrinya, pasti orang-orang kafir akan semakin ganas untuk menyerang Rasulullah dan semakin ganas menyerang kaum muslimin. Betul terjadi, sampai Rasulullah akhirnya pindah hijrah ke Taif dengan harapan di Taif mendapatkan pertolongan. Ternyata apa yang terjadi, belum sampai masuk ke daerah Taif, baru di luar Taif sudah dilempari batu sampai berdarah-darah. Rasulullah SAW akhirnya kembali ke Mekah walaupun jaraknya jauh. Semakin bersedih, semakin bersedih. Maka pada tahun itulah disebut atau terkenal dengan Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diajak untuk Isra dan Mi'raj. Ternyata dengan Isra Mi'raj Rasulullah SAW terhibur, Pak. Ya Allah, ternyata luar angkasa itu sungguh indah. Ternyata dunia itu tidak selebar daun ciplukan, daun kelor. Luas ternyata. Maka setelah Isra Mi'raj semakin semangat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tujuan psikologis, ya, menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditunjukkan neraka, ditunjukkan surga, sampai ke Sidratul Muntaha. Tujuan yang ketiga adalah tujuan politis. Ada tujuan politis. Ternyata ketika Isra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipertemukan dengan seluruh nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud sampai Nabi Isa Alaihissalam, dipertemukan semuanya di Masjidil Aqsa. Dan ingat, semua para nabi tadi itu sepakat menunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam sholat, untuk menjadi pemimpinnya. Artinya apa? Di sini ada peralihan pola kepemimpinan dunia. Yang sebelumnya kepemimpinan dunia dipegang oleh Yahudi Nasrani, dialihkan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan umat Islam tentunya saat ini berarti umat Islam mestinya sebagai penguasa dunia, sebagai superpower. Tapi karena orang-orang kafir tahu kekuatan itu ada di kepemimpinan tunggal umat Islam, maka dihancurkan itu sejak 1924 sampai sekarang bercerai-berai. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Sampai di Masjidil Aqsa tadi itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disodori, ditawari oleh malaikat Jibril 2 minuman. Yang pertama minuman khamr, yang kedua minuman susu. Rasulullah SAW memilih minuman susu. Spontan malaikat Jibril mengatakan, "Udida lil fitrah wa hadaita ummatuka ya Muhammad." Engkau telah mendapat hidayah wahai Rasulullah, karena engkau telah memilih yang fitrah, memilih minuman susu, memilih yang fitrah.
Demikian juga umatmu wahai Rasulullah. Kalau ini hanya sekedar minuman, Pak, malaikat Jibril tidak mungkinlah mengatakan seperti itu. Ini adalah isyarat bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam adalah ajaran yang fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Sekaligus sebagai isyarat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi hijrah ke Madinah, mendirikan negara. Di sana membutuhkan negara itu pemimpin yang jujur dan amanah tentunya. Ini isyarat-isyarat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, dan tentu saat ini umatnya diberi warisan itu, dan Rasulullah SAW memberikan isyarat-isyarat itu banyak sekali dalam hadisnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit khutbah yang bisa sampaikan ini mudah-mudahan diberi taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umat Islam segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafur.